ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 185, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila jannah faqad faz." Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, ini sukses. Jadi sukses itu menurut Al-Quran, ketika manusia dimasukkan ke surga, dia sukses. Maka antum bisa lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga, mesti Allah menyebutkan dengan kalimat sukses. Fauzul azim, kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Ketika apa? Ketika orang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, itu sukses. Jadi bukan soal sukses itu bukan dunia, bukan. Dia dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat gelar, dapat kekayaan, dapat fasilitas, dapat segala macam. Bukan. Bukan itu sukses. Ukuran sukses menurut Al-Quran dan Sunnah, ketika orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu yang kita harapkan. Maka Nabi menganjurkan kita untuk minta kepada Allah surga 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. 3 kali. Atau boleh juga kita minta Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga firdaus yang paling tinggi dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Ini yang kita cari. Orang mukminah yang dicari dalam hidupnya bagaimana supaya dia bisa masuk surga. Bukan dunia, bukan cari dunia, bukan. Ya, banyak orang sibuk dengan dunia, mengejar dunia. Kita bagaimana supaya bisa masuk surga? Kalau orang ingin masuk surga, tentunya dia apa? Melakukan apa? Melakukan apa? Amal-amal soleh. Berlomba melakukan amal soleh. Orang beriman begitu. Kalau dia sudah tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, tahu dalil nih, ini Quran, ini hadis Nabi yang sahih, amalkan. Jangan ditolak dengan apapun. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Antum perhatikan, para Nabi dan para Rasul alaihi mussalatu wassalam, ini mereka semua dijamin dengan surga. Semuanya, para Nabi dan Rasul. Mereka maksum. Beda dengan kita. Kita banyak dosa. Saya dan antum sama, banyak dosa. Maka kita terus bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Tiap hari kita taubat kepada Allah. Tiap hari kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian apa? Melakukan amal soleh. Makanya Allah menyebutkan tentang anbiya wa rusul alaihi wasallam di dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul alaihi wasallam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Yusari'un, bersegera melakukan kebaikan. Tidak lambat, tidak malas. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan mengharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka khusyuk dalam beribadah kepada kami. Anda perhatikan di dalam ayat ini. Dalam surah Al-Anbiya, antum bisa lihat surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu yusari'un, segera dalam kebaikan. Segera, artinya enggak lambat, enggak malas. Dalam Islam tuh enggak ada malas. Antum perhatikan. Ini semua yang hadir dan semua yang dengar kajian ini, dalam Islam enggak ada itu malas, enggak ada. Lemah, malas enggak ada, enggak boleh dalam Islam. Jadi enggak ada dalam Islam itu malas. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.
Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat penakut, pengecut, dari sifat bakhil, dan dari umur pikun. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaannya, dan bersihkan hatiku, karena Engkau yang dapat membersihkannya. Gak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali Allah. Ya Allah, berikan kepada hatiku takwaannya, bersihkan hatiku, karena gak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Ada dalam buku doa dan wirid. Jadi kita berlindung pada Allah dari sifat lemah, sifat malas. Allahumma na'udzubika min ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Kita berlindung. Jadi enggak ada dalam Islam itu malas, enggak ada. Atau patah semangat atau futur, enggak ada itu. Ini kita yang kita cari, ini sorga. Berlomba-lomba untuk sorga. Oh, antum lihat orang berbuat maksiat, enggak berhenti itu berbuat maksiat. Yang jelas ujungnya maksiat neraka. Orang berbuat syirik nggak pernah berhenti. Orang berbuat bid'ah nggak pernah berhenti. Semangat mereka berbuat syirik dan bid'ah. Mereka yang berbuat bid'ah semangat. Kenapa kita yang berbuat kebaikan, amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba? Kenapa kita malas? Untuk perhatikan tuh. Yusari'una fil khairat. Sholat yang 5 waktu jangan malas. Kumandangkan azan datang ke masjid berjamaah. Sholat berjamaah rapat safnya. Tidak boleh renggang, nggak boleh. Kemudian laksanakan rawatibnya, antum rawatib laksanakan. Qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dijamin sorga. Ini sahih hadisnya. Kalau antum hitung, 2 rakaat sebelum subuh, 2, 4 rakaat sebelum zuhur, 6, 2 rakaat ba'da zuhur, 8, 2 rakaat ba'da maghrib, 10, 2 rakaat pada isya. Kemudian bangun tengah malam. Jangan malas. Tengah malam. Antum lihat para anbiya wa rasul. Juga antum lihat Nabi Muhammad SAW gak pernah tinggal salat malam. Berlomba-lomba. Ini sunnah. Tapi Nabi gak pernah tinggal. Sampai Nabi menegur Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu umurnya kurang lebih 13-14 tahun. Dia nginap di rumah Nabi, waktu Nabi gilir dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nginap Ibnu Umar, Nabi salat malam, Hafsah radhiyallahu anha juga salat malam, Nabi SAW salat malam, Hafsah radhiyallahu anha salat malam, masing-masing salat malam. Ibnu Umar enggak bangun. Maka Nabi menegur Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia salat malam. Sebaik-baik hamba Abdullah kalau dia salat malam. Sejak dengar hadis Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, enggak pernah tinggal dia. Sampai menjelang wafat enggak pernah tinggal. Salat malam. Semangat salat malam. Bangun, doa kepada Allah, minta untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan juga buat umat. Bangun tengah malam. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, sekarang ditinggalkan salat malam. Ini perkataan Nabi, jangan kamu seperti si fulan, pujian atau celaan? Celaan. Jangan kamu seperti fulan, tadinya rajin, sekarang ditinggalkan salat malam. Enggak boleh tinggalkan salat malam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Jadi terus semangat untuk sholat malam. Gak boleh malas. Orang begadang tiap malam semangat untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa sholat malam gak bangun gitu? Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa manhatun 'anil itsmi wa taghfirun lisayyi'at." Dalam kalian membiasakan sholat malam, karena sholat malam kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Sholat malam akan mencegah kalian dari perbuatan dosa dan menghapuskan dosa-dosa. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Biasakan sholat malam.
Dan juga sholat malam juga akan mengantarkan orang ke sorga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Salam. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi masuk Islam. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, pertama kali dari sabda Nabi SAW, kata Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang. Banyak orang yang butuh makan, berikan makan kepada mereka. Bukan berikan makan kepada orang kaya, orang-orang miskin banyak yang perlu. Berikan makan kepada mereka. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, sambung tali satu rahim. Satu rahim itu artinya yang punya hubungan darah dengan kita. Kakak, adik, keponakan, paman, bibi, semuanya itu yang kaitan dengan itu. Arti rahim. Sambung satu rahim. Kemudian yang terakhir apa? Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Dan salatlah malam, salat malam di saat manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Ini hadis sahih. Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. 4 disebutkan. Sebarkan salam, memberikan makan, yang ketiga menyambung tali silaturahim, yang keempat apa? Salat malam. Jadi ini perhatikan, segera. Jadi ini amal-amal soleh. Termasuk antum baca Quran juga. Jangan tinggal baca Quran. Minimal 1 juz sehari. 1 juz baca itu. Jadi sebulan hatam. Jangan malas. Sedekah. Ini semua amal soleh nih. Kanu yusari'una fil khairat. Segera. Dalam semua perbuatan baik. Segera. Dalam perbuatan baik ini. Jangan tinggal itu. Apa yang bisa kita lakukan? Sedekah. Sedekah banyak para sahabat. Nggak punya apa-apa, sedekah dengan makanan yang ada. Jangan bakhil, jangan pelit. Jangan nyimpan. Ada segera. Besok insya Allah ada lagi. Termasuk di antara sahabat yang nggak mau nyimpan itu sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, minas sabiqin al-awwalin, ahli sorga. Abu Dzar. Dia nggak mau nyimpan. Ada sekarang sedekah. Besok cari lagi nafkah. Seperti itu. Jadi banyakin sedekah. Jadi ini sudah saya jelaskan tentang sholat, kemudian juga tentang sholat malam, kemudian sedekah, puasa kalau antum sanggup puasa, dan yang lainnya. Apa amal-amal soleh yang bisa antum lakukan? Lakukan kebaikan itu. Baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Jangan waktu kita habis buat yang sia-sia, perhatikan itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kebaikan, laksanakan kebaikan itu, jangan tunda. Antum perhatikan, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kiamat, kalau seandainya, kata Nabi SAW, besok kiamat, di tangan kamu ada yang bisa kamu tanam, dari pepohonan kamu tanam. Karena ketika kita nanam pohon, kemudian tumbuh, buahnya itu dimakan oleh binatang, sedekah, dimakan oleh orang lain sedekah, kita makan juga sedekah. Antum perhatikan itu. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada di tangan kamu, tanaman kamu tanam. Jangan mengatakan, oh besok kiamat, tetap tanam. Nabi yang suruh SAW. Begitu juga kebaikan. Sekarang lakukan kebaikan itu. Jangan kita bilang tanggung, terus laksanakan kebaikan itu. Semuanya kebaikan laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.